bapak-bapakku, bapak-bapak, ibu-ibu, jangan lupa ada peranan satu orang lagi yang tidak suka kalau kita mengalami perkara besar. Siapa ya? Iblis. Dia tidak suka kalau engkau bisa mengalami perkara besar. Maka dia buatlah segala macam membuat engkau ragu dan engkau tenggelam. Kenapa kita bisa tenggelam? Ada 3 hal. Pertama nih, ya Pak. Orang yang pikirannya kusut. Orang pikiran kusut tuh kelihatan mukanya kusut. Coba kalian kira ada mukanya kusut gak? Tahu pikiran kusut kenapa? Karena semua perlu bukti. Thomas bilang apa? Sebelum aku cucukkan tanganku ke lambungnya, aku tidak percaya. Kalau engkau hidup ini selalu perlu bukti, pikiranmu kusut. Ikut Tuhan gak perlu bukti, ikut Tuhan perlu iman. Kalau engkau bilang, kalau aku lihat suamiku berubah, baru aku mau pelayanan, gak akan tuh laki lu berubah. Kalau aku usahanya maju, baru akan ikut Tuhan, gak akan usaha maju. Itu pikiran kusut, itu pikiran daripada si jahat. Makanya iblis memang gak ada, gak kita lihat, tapi dia masuk dalam pikiran kita yang buat engkau selalu bukti. Mana buktinya? Mana buktinya? Mana buktinya? Sometimes tidak seperti itu. Karena katakan Yesus kepada Thomas, berbahagialah orang yang percaya walaupun tidak melihat. Bapak-bapak mau bahagia hidupnya? Bukan karena engkau punya emas, bukan karena engkau punya pabrik, tapi waktu engkau punya iman kepada Yesus, itu orang yang paling berbahagia. Amin. Sementara Tuhan Yesus. Yang kedua, iblis masuk melalui apa? Melalui hati kita. Makanya ada hati dengki, hati iri. Saya mau tanya, waktu Kain mempersembahkan kepada Tuhan, apakah hatinya beres? No. Tuhan bilang ini, Kain, kenapa muka muram? Maka di tempat ini yang mukanya muram, hatinya gak beres. Coba saya lihat kanan kiri. Di sini yang muka kayak Daniel, hatinya gak beres. Tapi orang walaupun nggak pakai makeup, tapi kalau hatinya beres, itu mukanya keren kayak angel. Coba lihat kanan kiri. Muka angel gak sih? Yang sini muka Daniel berarti hatinya gak beres. Halo, gak ada gunanya engkau datang beribadah tapi kalau hatimu gak beres. Kata Tuhan apa? Percuma mereka beribadah karena hatinya menjauh daripada Tuhan. Lihat hati. Kain dia kasih persembahan, tidak jadi jaminan kita beribadah di tempat ini, tapi kalau hati kita masih dengki, masih marah, masih tawar hati, masih berdua hati, gak jadi apa-apa. Amin. Bagaimana? Masih ada kepahitan sini? Masih ada kepahitan? Masih ada tawar hati? Masih ada berdua hati? Masih ada yang bimbang? Sama juga. Halo, saya pernah menyimpan kepahitan bertahun-tahun. Makanya gak aku dapat apa-apa. Percayalah, itu tipu daya si jahat. Lu punya badan boleh di GSJS, tapi hati lu jangan di GSJS. Percuma. Lu boleh badan lu pelayanan, tapi hati lu jangan ada sama Tuhan. Percuma. Yang ketiga adalah apa? Kedagingan. Kedagingan membuat kita, dikatakan tadi, bisa masuk peranan si jahat. Contoh siapa Daud? Kedagingan ya daripada Batseba. Betul. Maka di tempat ini bapak-bapak jangan suka ngintip orang mati. Berbahaya. Betul. Ya intip tante Batseba mati. Akhirnya waktu dia bilang itu siapa? Padahal pegawainya bilang itu adalah istri Uria, binti Uria. Artinya Roh Kudus sudah bilang itu istri orang. Tapi waktu engkau dikuasai oleh kedagingan, kita bisa lupa sama Tuhan sama sekali. Iblis masuk dari kedagingan, iblis bisa masuk dari apa hati, iblis bisa masuk dari pikiran. Iblis ada. Jangan pernah bilang iblis tidak ada. Dia ada. Ada nggak sini dia? Ada. Waktu engkau udah pengen pulang cepat-cepat, bilang di pendeta jangan kebangetan. Bilang iblis. Yang keberapa sekarang? Yang keberapa sekarang? Yang kelima. Hari tadi yang kelima. Yang kelima kita lihat. Yang kelima. Ini yang terakhir. Saya undang musik. Matius 14 ayat 32 dan 33. Lalu mereka naik ke perahu dan angin pun reda, dan orang-orang yang dalam perahu menyembah dia, katanya, sungguh engkau anak Allah. Saya mau tanya, apakah Tuhan senang dengan ayat ini? Kenapa? Karena mereka baru berkata engkau anak Allah, baru menyembah Tuhan, baru melihat Tuhan, sudah melihat mujizat. Jangan lihat mujizat lalu katakan Allah luar biasa. Mujizat boleh tidak ke Allah saat ini. Mungkin masalah belum selesai sampai hari ini, utang belum beres, jawaban doa belum ada. Tetap katakan Tuhanku luar biasa. Maka pada waktunya kau akan melihat hasil. Tuhan. Dalam musik, ini saya bawa hadiah Natal. Mau nggak hadiah Natal? Buat orang-orang yang tadi sudah melakukan 5 hal tadi. Waktu dapat masalah, datang pada Tuhan. Waktu dalam keadaan berjalan di atas firman.
waktu dalam keadaan engkau sudah mengalami pemberesan, ada bonus yang Tuhan sediakan. Tuhan kita bukan alat kulit loh. Waktu engkau betul-betul berjalan dengan firman, bonus itu Tuhan sediakan sama kita. Dan ada berapa banyak bonus? 66.000 bonus dalam Alkitab. Amin. Terlalu sayang kalau engkau tidak terima. Siapa yang dapat bonus itu? Ada yang mau? Ada yang mau? Oke, saya nggak bisa kasih semua ya. Saya pilih berapa orang, oke? Siapa yang mau coba angkat tangan? Boleh maju ke sini 5 orang saja, 5 orang ya. 5 orang. Iya. Ada semua. Nasib, ayo ambil satu. Satu. Oke, boleh satu. Ayo dari sana ada. Tunggu, maju depan sini tadi, maju depan sini. Kita jangan banyak sih. Tapi bacanya nanti aja ya. Boleh baca, percaya kan? Jangan firman yang kau dapat. Ya, nanti saya pasti minta ke depan yang cuma 2 orang saja, yang ke depan yang baca atau siapapun yang mendapatkan yang pas dengan apa yang dialami sama dia. Ya, sure of course. Satu ya, sudah semuanya, sudah jangan kebanyakan yang datang. Aku yang di Bangkok ini, sudah, selesai. Sudah ya. Oke, satu lagi. Siapa yang sudah buka? Apa yang kau dapat yang persis dengan kau alami sekarang? Boleh angkat tangan? Satu lagi. Ada? Ada? Ini untuk buatan ya? Ada? Boleh buka? Ada yang dapat persis seperti yang dialami? Ada? Mari ke depan kan? Namanya ibu siapa? Ibu siapa? Ibu Ana. Ibu Ana dapat apa sih? Saya bacain. Ibu Ana dapat apa? Tuhan yang membuka pintu yang tertutup. Percaya dalam Tuhan Yesus 2026 jadi tahun kemenangan bagi kita. Siapa namanya? Sini saya baca. Mai. Sudah waktunya untuk menerima promosi Tuhan. Wah. Gimana? Gimana? 3 Garuda. Percaya Tuhan bisa angkat lebih lagi. Setia sama Tuhan, berjalan dengan firman akan terjadi. Siapa yang mau saya kasih varia supaya hidupnya sampai? Ayo, ini varia khusus loh, ini dari tanah suci ini. Ya gak apa-apa ya, dari Israel. Ini kasih gratis. Sayang, that's for you. Ini your mouth, okay? Ini your mouth. Yes. Ada yang mau varia? Ini urapan khusus tahu. Urapan khusus ada yang mau varia. Kalau pahit, makan pahit pasti sembuh. Yes. Stop untuk gak pahit lagi ya sayang. Yes, sayang. Ada? Satu lagi? Yes. I saw you. Aku dari kamu dari tadi kamu gak bergerak, saya diam. Tuhan tolong, Tuhan akan bereskan. Ya sayang ya. Tuhan berkati. Ada dua lagi. Oh, langsung ke depan. Oke, cantik banyak banget di buat kerjanya. Terima kasih. Oke, Oma kasih yang ini buat kamu. Dikasih korma ya. Korma ya, tapi jangan makan banyak tuh, oke? Ini untuk membuat kita tetap kuat dalam menentukan Yesus. Satu lagi untuk Dede, oke? Doa dari Oma, Tuhan berkati. Tuhan berkati. Yes. Ingat tadi Yesus berjalan di atas air. Kita juga bisa berjalan di atas air. Hidup dalam firman. Jangan takut, waktu kau takut datang pada Tuhan. It's okay not to be okay. Jangan pernah malu untuk berkata, aku lagi lemah, aku lagi down. Waktu suami saya tabrakan, saya datang kepada teman-teman berdoa, tolong doakan, aku takut. It's okay. Waktu orang mengatakan berarti dia kurang bertobat, dia kurang beriman. Siapa dia? Tuhan menghargai orang yang mengaku apa adanya. Karena Tuhan kita adalah Tuhan yang apa adanya. Amin. Tuhan berkati. Yes. Ini gak usah dibawa pulang ya. Ini satu lagi. Saya undang semua berdiri yuk.